Tapi yung mga 10 menit na yun. Sonar baru. Ini rumah dia. Iya, masih belum banyak nih orang. Pas terhadap Batangangi, tapi si MTP no, nomor itu lagi. Ini dia ya. Soalnya aku beres. Mana orang skip, Pak? Di luar. Hah? Oh, ada lah. Apa? Citizen. Ada di situ ya, Mama?
Ada 10 orang orang tua. Nanti ini aku ya. Kalau pas khotbah nanti ini juga Enggak, di Zoom. di Zoom biar nampak. Udah? Atur ya.
Oh iya deh. Gen. Cepat. Yang sudah dikasih dia. Enak. Ini ada loh. Oh, iya. Jadi lagi itu ya Pak. Oh, pakai Bluetooth. Apa namanya? Coba cari aja Pak. Sabar.
Selamat Natal dan selamat datang di perayaan Natal Sekolah Minggu dari muda-mudi GKI Balikpapan. Marilah kita bersukacita dan kita sambut prosesi memasuki ruangan ibadah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Selamat Natal dan selamat datang di perayaan Natal Sekolah Minggu dan muda-mudi Balai-Balai PRI Balikpapan. Dengan tema Jadilah Garam dan Terang Dunia, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dan subtema dengan semangat Natal, keluarga besar anak sekolah minggu, remaja dan pemuda-pemudi di TNI Balikpapan, hendaklah kamu sekalian menjadi garam dan terang yang dapat menerangi dan memberi rasa bagi seisi rumahmu. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 2. Kita masuk ke penyalaan lilin. Pengkhotbah mengambil lilin dari altar.
Kami mengundang untuk perwakilan maju ke depan Ketua Panitia Natal GKI Balai Kolam Amang Pebi Pasaribu, Ketua Natal Pemuda-Pemudi GKI Balai Kolam Joshua Nenggolan, Guru Hurian Amang Situa Marbun, Guru Sekolah Minggu Inang Boru Sinaga, mewakili penatua Sintua Ositumayang, mewakili orang tua Bapak Cio, Ketua Muda-Mudi GKI Balai Kolam Alex Pasaribu. Mari kita masuk ke acara ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2. Amen.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam hidup yang benar, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Mat nomor 101 ayat 1 sampai 2. Mazmur 148 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Mazmur 148 ayat 1 sampai 3. Dan beserta segala isinya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah yang hidup, yang bertata di surga. Karena itu, kita sebagai manusia ciptaannya, marilah kita melihat dan merenungkan bagaimana karya Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita didorong untuk selalu bersyukur dalam segala hal, serta mau memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita mendengarkan liturgi yang pertama. Mazmur 148 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya,
pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala tentara. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 3-4. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan besarannya tidak terduga. Mazmur 146 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat yang mati. Pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Amin. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan burung-burung yang berkicau dengan merdu. Semuanya itu menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Marilah kita mendengarkan liturgi yang kedua.
Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2 bumi belum berbentuk dan kosong, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap hitam menutupi samudra raya dan alam dan lain dia sebutkan ayat. Amin. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambarnya dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternaknya binatang yang merayap di bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kejadian 2 ayat 5 belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi. Orang untuk mengusahakan saat itu. Amin. Kejadian 6 tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi yang membasahi seluruh bumi itu. Amin. Kejadian 2 ayat 4 demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Amin. Kejadian 2 ayat 7 ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan memutuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Kejadian 3 ayat 5 apa yang dari tubuh manusia dan kita makan. Amin. Mazmur 19 ayat 2 sampai 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari menuliskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Amin. Mazmur 19 ayat 4 sampai 5. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi cuma mereka terpecah ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai bumi. Ia memasang tenda di langit untuk matahari. Amin. Mazmur 19 yang keluar mereka mengantin, laki-laki kau keluar dari kamarnya. Gila bagi pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Amin. Mazmur 19 ayat 7 dari ujung langit dia terbit dan dia beredar sampai ke ujung langit. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mazmur 1 ayat 7 dapat tanda keluar adalah pengetahuan, tetapi ada mudah menghina hikmah dan didikan. Oh ya. Marilah kita dengarkan vokal grup Ilona dan kawan-kawan yang berjudul Terima Kasih Untuk Cinta.
kecilku mulai terbuka, remaja ini memandang dunia. Ku rasakan sayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinantikan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang ku temukan, kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan melayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 117 ayat 1 sampai 2. Bersiap-siap liturgi ketiga.
Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah manusia tidak benar lagi di hadapan Allah. Dosa itu semakin merajalela, pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak bahkan membuat persekutuan manusia dengan Allah menjadi pudar. Bagaimanakah dosa itu menggerogoti hidup manusia? Marilah kita menyaksikan liturgi yang ketiga.
Marilah kita dengarkan puisi tadi. Kasih itu sungguh indah. Dalam diriku, aku tak gelisah dan bimbang. Engkau adalah raja yang abimani. Aku kadang-kadang diam 1000 bahasa, tak tahu apa yang akan kukatakan. Emosiku tak mampu berkata-kata. Apa ya? Lalu, kenakalan yang timbul di dalam hatiku berlalu. Nampak yang indah di depanku. Itu salib adalah keselamatan umat Tuhan. Syair lagu merdu berkumandang, menggugah hati setiap manusia. Katanya, malam mulus, anak Allah telah lahir. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau ya Bapa Allah yang baik, memberikan anakmu yang tunggal. Tatap dan menataplah bagi kami umat-Mu ini. Harapan dan pengharapan kami, kabulkan ya Yesus, yang sudah lahirlah pada diri umat-Mu ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 dan 1 sampai 2. Thank you.
Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu bertobat dan hidup baru. Maka tidak ada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Marilah kita dengarkan liturgi yang keempat. Ada suara yang masih seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan menjadi bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kak Sri. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Marilah kita dengarkan vokal grup kembar dan kawan-kawan yang berjudul Tuhan Tahu. Kecap sedap kemasan spesial Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Tuhan di
Marilah kita dengarkan KOR Gabungan Muda-Mudi GKLI Balai Kolam. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya penasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, lahirnya penasih. Berhati kamu bangun, temboklah tanah luatin. Berhati kamu bangun, nunggu Kristus si bola Tuhan, doruan Yesus Tuhan mariho, ia spardosai. Berhati kamu bangun, nunggu Kristus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 sampai 2. Bersiap-siap liturgi kelima. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita.
Namun, melalui inisiatif Tuhan Allah, janji keselamatan diberitakan Tuhan Allah. Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai ganti dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan liturgi yang kelima. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar penumpungan telah mereka dirikan, melawan kita dalam pemerintah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Marilah kita dengarkan vokal grup dari tamu undangan di KLI Batu Aji.
menjadi manusia yang di antara kita pada hidup terang bagi manusia kau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau menjuru selamaku, akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi segalaku, kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Marilah kita dengarkan kor sekolah minggu yang berjudul Malam Sunyi Senyap.
Kini juru selamat kita itu telah lahir ke dunia. Dia terlahir di tempat yang teramat hina. Kandang domba itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbinatangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh, datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi juru selamat dunia. Bagaimanakah itu terjadi? Marilah kita mendengarkan liturgi yang tenang. Lukas 2 ayat 4 sampai 9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab kami." Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai 2. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembahkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan
kepada dan ketuhanan dan kepenyertaanmu kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menyatukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang Tuhan kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 3. Jemaat kami hendak berdiri.
Allah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Selamat Advent menjelang Natal, mari kita saluhutna. Anak-anak sekolah minggu, selamat Natal. Belum semangat, masih lebih besar suara Mang Pendeta. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Natal. Remaja dan Nabi Sebulu, selamat hari Natal. Terpujilah Tuhan untuk malam hari ini. Pada saat ini kita sangat bersuka cita, khususnya para anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda-pemudi yang ada di GKI Balai Pola. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan renungan yang menjadi khotbah kita pada pesta Natal malam hari ini. Mari kita melihat di spanduk ada di sana firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan supaya saya bacakan untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita merayakan pesta Natal yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu dan juga remaja dan napos sebelum yang ada di gereja ini. Pada hari ini tema khotbahnya di sana dibuat jadilah garam dan dunia. Baik, anak-anak sekolah minggu dengarkan. Jadi untuk di kita selalu guna agama inang, walaupun don baru lagu jami takku mengantusi mahamuna ala ada pesta nasi dulu lumayan. Ya. Anak-anak sekolah minggu, coba tunjuk tangan siapa yang di sini orang tuanya. Yang tidak di sini? Oke, baik. Kalau Amang Pendeta nanti katakan hello, anak-anak sekolah minggu melihat orang tuanya bilang hai. Kalau Amang Pendeta bilang hai, lihat orang tuanya hello. Oke? Oke. Hai. Cari dulu wajah orang tuanya. Cari dulu, berdiri dulu, cari dulu mana mama, mana bapak. Atau sudah di luar? Oke, baik. Hello. Masih kurang semangat. Hello. Hai. Hello. Oke, silakan duduk. Nah, saudara-saudara yang terkasih Bapak Ibu, dalam tema khotbah di malam hari ini di sana jelas dibuat jadilah garam dan terang dunia. Pertanyaannya, anak-anak sekolah minggu, siapa tadi yang mau datang di sini makan? Kok gak makan kalian semua? Yang tadi pagi makan siapa? Tadi pagi gak makan, siang juga gak makan, malam juga gak makan. Luar biasa mengirit kalian ini. Oke, siapa yang kenal garam?
Siapa yang kenal garam? Bagaimana rasanya garam? Asin. Remaja dan Naposebulu. Siapa yang mengenal terang? Apakah terang itu ada? Di sini ada terang, ini lampu. Saudara-saudari adalah terang. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, pada tema ini jelas dibuat di sana, jadilah garam dan terang dunia. Yang pertama, kenapa manusia itu diibaratkan seperti garam? Kenapa orang-orang yang diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini diibaratkan seperti terang? Bagi Bapak Ibu yang melahirkan anak-anak ini, sejak di kandungan, orang tua tidak boleh mendayukan. Artinya, dari hal ini perlu kita tahu, kita boleh mendapatkan bahwa sejak dari kandungan manusia bahkan sampai mati, manusia membutuhkan garam. Baik, kita melihat terang. Apakah manusia dapat melihat dunia yang penuh dengan warna-warni ini, dengan penuh dengan bentuk yang berbeda-beda dalam segala tempat kalau tidak ada terang? Tidak. Allah menciptakan terang di dunia ini, itu menandakan Allah memelihara bapak dan ibu, khususnya anak-anak sekolah minggu juga. Nah, tetapi dalam hal ini salah satu contoh yang paling sederhana, anak-anak sekolah minggu. Coba mari kita lihat, apakah di sini benda-benda penerang? Balon inikah? Inikah? Mana? Yang mana lampu? Lilin? Ya, baik. Nah, jadi saudara-saudari, dunia ini sebenarnya adalah perjalanan yang membutuhkan terang, ya. Anak-anak sekolah minggu mulai dari kecil, kalau tidak ada benda penerang, tidak ada orang tua, maka sesungguhnya perjalanan anak-anak ini akan margelok-gelok. Hiduasa di luhur dewata akan najwa dapat asmaroha, mengajari angkayana konon, mengalebun sila rasa, marhiti angka katayu, marhiti angka pembahiran, lumobima, marhiti lumobima. Jadi nama doa keamagi yang akan najwa dan parjuli dino, dan daun tulisnya demona, dan daun madam berwini tahu siapa tangan. Dalam hal ini perlu kita dapat melihat, perlu dapat kita mencontoh segala sesuatu yang baik yang mau kita lakukan dalam keluarga. Anak-anak lebih dahulu melihat dari keluarga. Siapa kabagas tabido angka amangin ang parjolo di bereng angka yang kotor akan adigan. Siapa bagas tabido parjolo di foto nasi sama jo, bapak, mama, abang, adik. Segala sesuatunya itu diawali dari rumah, diawali dari keluarga. Nah, jadi mari kita melihat subtema khotbah atau renungan kita malam hari ini. Ayo, Naposebulu remaja, mari kita sama-sama membacanya. Subtema 1, 2, 3, ya. Dengan semangat Natal, keluarga besar, anak sekolah minggu, dan pemuda-pemudi GKI Balikola, hendaknya kamu menjadi garam dan terang yang dapat menerangi dan memberi rasa bagi seisi rumah. Pertanyaannya, ayo anak-anak sekolah minggu, lihat tangan pendeta. Siapakah seisi rumah kita? Ayo, siapa yang tahu nanti yang akan kasih hadiah? Siapakah seisi rumah kita? Opi. Masa keluarga? Kasih tahu lah namanya. Oke, ulangi yang lain. Siapakah seisi rumah kita? Siapa? Siapa? Bapak, mama. Baru? Abang, adik. Lagi?
kakak. Nah, jadi di sini subtemanya dikatakan menjadi terang dan memberi rasa bagi seisi rumah kita. Amang Pendeta mau bertanya lagi, siapa yang pernah melihat bapak dan mama berantem, berkelahi? Tunjuk tangan. Ayo, jangan berbohong. Ayo, tunjuk tangan. Oke, turunkan tangannya. Anak-anak sekolah minggu, siapa yang pernah berantem? Kabar badan bangun sulit. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang ini adalah pemahaman yang dewasa menjadi penerang dan memberikan rasa dalam seisi rumah tangga. Dalam hal ini satu hal yang pertama perlu kita tahu, untuk memberikan rasa, untuk menjadi terang dalam keluarga, haruslah berpatokan kepada Kristus. Artinya, jikalau keluarga atau seluruh anggota keluarga lari daripada yang namanya patokan Yesus Kristus, itulah sebabnya banyak orang tua yang menelantarkan anak. Banyak anak-anak remaja nomor 10 yang tidak menganggap orang tua, menyakiti orang tua. Bahkan anak-anak sekolah minggu, remaja nomor 10 banyak yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena tidak memandang kepada Kristus. Nah, jadi oleh sebab itu, saudara-saudari, yang pertama, mari kita melihat Allah menciptakan manusia itu seturut, segambar dan serupa dengan Allah. Dalam hal ini perlu kita memahami bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini untuk menunjukkan bagaimanakah karakter Kristus, karakter Allah yang sesungguhnya kepada seisi rumah kita. Ido akka amanginang asa ito parimatahi dan tukot video. Jalan kasui nga ditangi ho kamu ima na dipias nata pasahan akayana kon hindi na pagiyun na bagian di produs. Dan kini ko di mata akayana kuni gabi lahu matsari. Alay dilehon di mata akayana ko ditunga-tungamu asa olo humanu moriate jalan mengajari nasida memudahkan loh rohani. Tetapi hal-hal ini amangina sering kita melupakan hal ini. Bahkan di tengah-tengah keluarga, terobdo akan ada dua amangina alat roh akan binopar. Banyak mereka yang ingin menggapai cita-cita yang lebih tinggi, tetapi orang tua sering lalai. Karena perjului agak amangin opita torok do nasion agak sibili na sumanada di mata alai di hati tak pondasi ado torok pinopar torok pasu-pasu. Tetapi kenapa pada saat ini banyak orang tua yang merasa tidak sanggup untuk menyekolahkan anak-anak? Banyak orang tua yang merasa minder untuk mengajari anak-anak berbakar anak-anak poso. Apa yang membuat? Yang pertama, mari kita melihat kita sesungguhnya belum menjadikan Kristus sebagai patokan di dalam hidup kita. Jadi alami anak-anak sekolah minggu dengan hello, masih kurang semangat. Ayo dia tulang tua kembali masing-masing. Hello, hai. Ayo, tolong konsentrasi ya. Kalau enggak konsentrasi sama pendeta berkhotbah sampai besok. Setuju? Setuju? Berarti enggak pulang kita? Wah. Baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat kembali di sana tema kita, jadilah garam dan terang dunia. Di dalam firman Tuhan pada
saat ini di ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Hal ini sesungguhnya memperingatkan kita pribadi lepas pribadi dan menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah saya sudah menjadi garam? Apakah saya sudah menjadi terang bagi orang? Apakah saya sudah bisa memberikan rasa bagi seisi rumah saya? Nah, sebelum remaja, coba kita melihat ini. Di dalam perjalanan keluarga masing-masing, apakah saudara sudah menjadi terang bagi adik-adik? Kalau mereka salah, apakah abang-abangnya bisa menuntut? Atau kalau adik-adiknya, orang tuanya merasa keletihan, merasa banyak pergumulan, apakah naposo sulung atau remaja sudah berani memberikan rasa? Artinya kalau dikatakan memberikan rasa, paling tidak memberi rohana acit. Percayalah saudara-saudari, pergumulan orang tua kita ini, bapak dan ibu, tidak hanya di dalam keluarga, tidak. Di gereja ada pergumulan, di dalam pekerjaan ada pergumulan, di dalam lingkungan masyarakat, bahkan hubungan dan persekutuan lainnya, banyak pergumulan yang dihadapi orang tua. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudari, pemuda-pemudi, apakah ketika orang tua kita pulang ke rumah, mereka sudah merasa bahwa rumah kita itu adalah benar-benar surga yang kelihatan? Pada saat ini, banyak orang tua, anak-anak, bahkan seisi rumah yang menganggap bahwa rumah itu seperti neraka. Kenapa saya katakan demikian? Anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, mau pergi sekolah harus bersorak-sorak orang tuanya, harus marah-marah. Siapa yang begitu? Anak-anak sekolah minggu. Ayo tunjuk tangan, jangan bohong. Anak-anak sekolah minggu yang kalau bangun sekolah, pergi sekolah harus sampai marah orang tuanya. Tunjuk tangan, jujur. Kawan Ben, bagus. Mulai hari ini, Amang Pendeta ingin mengajak, berjanjilah harus kok nggak berani menjawab. Mulai hari ini, malam hari ini, Amang Pendeta mau mengajak anak-anak sekolah minggu hari ini harus berubah. Baik. Bagi kamu maka mangina. Takkan sudah duduk nasida, tak ya kamu nama. Asa berubah akaya nak kau, asa gabi sira nasida di tengah-tengah di keluarga ta, gabi paludang taulas di rumah. Dia kan tua-tua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam firman Tuhan di malam hari ini, di ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan penyikat lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Salah satu contoh sederhana dari otak keamanan naposo gunung, tidak pernah orang meletakkan lampu di dasar. Coba kita lihat gereja ini, lampu berada di mana? Di atas. Nah, dalam hal ini secara sederhananya sesungguhnya ingin mengingatkan kita bahwa keluarga yang tetap memandang kepada Kristus, yang artinya di dalam keluarga itu ada doa, ada pembacaan firman, ada hal-hal yang membangun iman, itulah yang sesungguhnya keluarga yang memandang kepada Kristus. Dan percayalah amanah, keluarga itu akan diberkati Allah. Tetapi kalau dalam perjalanan hidup kita saja makan langsung, dimakan tanpa berdoa, mau tidur tidak berdoa,
atau melawan kepada orang tua, hal-hal inilah sesungguhnya yang perlu kita rubah. Kemana anak-anak sekolah minggu? Setuju dengan yang Amang Pendeta katakan? Remaja, pemuda-pemudi, setuju dengan yang Amang Pendeta katakan? Siapa yang ingin mengambil komitmen, ya, mulai hari ini mau makan harus berdoa, bangun tidur berdoa, mau pergi kemanapun Tuhan berkati saya. Ayo tunjuk tangan. Amang Pendeta serius, siapa? Berarti sia-sia dong tema khotbah kita malam hari ini. Masa untuk berdoa makan saja kita sulit. Untuk mengatakan Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati aku dari hidupku, itu saja sulit. Berarti inilah gambaran bahwa kita belum sungguh-sungguh memandang kepada Kristus. Tetapi pada malam hari ini saya rindu dan kita semua di sini tentu ingin ada perubahan, ada semangat yang baru melalui Natal malam hari ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi Amang Pendeta ingin mengajak, ya, mari kita sama-sama memandang kepada Kristus lewat hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Contohnya makan berdoa, bangun tidur, Tuhan terima kasih Engkau telah memberkati aku. Ayo siapa? Tunjuk tangan. Baiklah, artinya ini menjadi pergumulan Amang Pendeta. Berarti sampai pada hari ini masih banyak kita yang tidak menyadari bahwa anugerah penyertaan Tuhan itu sungguh begitu besar bagi kita. Artinya salah satu contoh keputusannya bisa dikatakan bahwa masih banyak kita yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Masih banyak kita yang tidak tahu untuk menyerahkan segala sesuatunya, hal-hal dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan Allah. Ini adalah contoh sederhana. Menjadi garam, menjadi terang. Dua itu adalah gambaran atau bentuk daripada terang yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu melalui renungan kita pada malam hari ini, kiranya kita semua marilah memperbaharui perilaku kita yang tidak baik, khususnya juga untuk orang tua. Tadi sudah disampaikan bahwa siang namanya gumurang doang kaya anak koton amanginang di bagas tadi 24 jam. Artinya apa yang mereka lihat di dalam rumah itulah yang akan mereka lakukan di luar. Jadi jangan salah jikalau pada saat ini banyak orang tua yang merasa kesal dengan anak-anaknya. Banyak anak-anak yang tidak menghargai orang tua. Itu adalah hal yang sederhana. Coba kita melihat pohon yang ada di samping rumah kita, atau katakanlah kita menanam cabai. Sejak kecil, segala sesuatu pohon akan tetap memandang kepada matahari, dan itulah yang akan diikutinya. Ini juga menjadi suatu gambaran bagi kita bahwa ketika anak-anak ini kecil, pada saat itulah kita sesungguhnya dapat mengarahkan mereka. Kita dapat mengatur mereka, dapat menasihati mereka. Makanya tadi saya katakan jangan merasa kesal jikalau pada saat ini banyak anak-anak yang tidak mau diatur. Sebab karena kesalahan kita. Dalam rumah kita tidak menunjukkan bagaimana sebenarnya Kristus diam dan tinggal di dalam rumah. Kristus memelihara kita di dalam rumah. Sehingga yang mereka ketika keluar bergabung dengan teman-temannya terpengaruh. Pulang ke rumah
malah orang tua lagi yang dibentak-bentak. Sama halnya dengan yang saya gambarkan tadi. Ketika pohon ini sudah besar, sedikit pun kita bengkokkan dia, kalau tidak patah, pasti akan mati. Demikianlah dengan mereka ini. Ketika mereka sudah besar, kita ingatkan, ngobrol bersuara si desa kita. Ngamanong kaki na si dokter kita. Ngamangalo. Jadi oleh sebab itu tidak ada yang terlambat, ya. Yang ada yang terlambat keamanan. Salah satu contohnya yang saya katakan tadi, 2. Mari kita membangun keluarga kita masing-masing, mendayung perjalanan rumah tangga ini dengan 2 yang tetap terhubung kepada Kristus. Dan percayalah, firman Tuhan mengatakan 2 orang benar besar kuasa. Artinya, bagaimanapun keras kepalanya anak-anak ini, bagaimanapun susahnya mereka diatur, molo taharigas sodo amangina menungguli di batasan tidur dalam bawah ruangan sini. Artinya di sini diajak keseriusan kita, diajak tanggung jawab kita menjadi sebagai orang tua yang benar, dan juga khususnya untuk anak-anak muda, remaja, dengarkan dulu di sini. Ayo, jangan berbicara-bicara di kursi masing-masing. Lihat ke depan. Nah, saudara-saudara para pemuda-pemudi, siapakah di sini yang sudah memiliki cita-cita? Kok nggak ada cita-cita kalian? Ayo, pemuda-pemudi, siapakah yang di sini sudah ada cita-citanya? Tuhan, nanti saya akan jadi ini. Besok saya akan seperti ini. Siapakah yang memiliki program yang seperti itu? Ayo, lihat ke depan dan jawab dalam hati masing-masing. Siapa yang sudah memiliki cita-cita, harapan? Atau adakah kalian yang berharap setelah tamat sekolah langsung menikah? Siapa? Anak-anak sekolah minggu ada? Hah? Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini sesungguhnya kita dapat melihat ini, jadilah garam terang dunia. Setiap orang yang memiliki cita-cita, harapan, sesungguhnya cita-cita itu, harapan itu akan mendorong saudara-saudara menjadi garam dan terang baik dalam keluarga. Itu adalah hal yang pasti. Tetapi kalau saudara-saudara tidak memiliki harapan, tidak meletakkan cita-cita saya seperti ini, ya seperti itu yang terjadi. Diajak orang ke sana, main judi online, main hal-hal yang lainnya, main keliaran-keliaran. Itulah yang terjadi karena tidak memiliki harapan untuk masa depan. Tidak meletakkan cita-cita yang sesungguhnya. Nah, tetapi pada saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ya Allah sudah menyediakan masa depan yang baik bagi setiap orang yang datang kepada-Nya. Nah, jadi pada saat ini saya mengajak saudara-saudari para pemuda-pemudi, mari kita bergumul dengan masa depan kita, ya. Mari kita merenungkan bagaimana pemeliharaan Tuhan mulai dari kita kecil hingga pada saat ini. Jikalau sesungguhnya ini kita renungkan, kita nikmati perjalanan hidup itu, saudara-saudari tentu akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Sesungguhnya saya sehat hingga pada saat ini adalah karena Tuhan. Sesungguhnya saya dapat sekolah hingga pada saat ini adalah karena penyertaan Tuhan. Ini yang perlu kalian tunjukkan kepada orang tua kita ini. Ini yang perlu kalian perlihatkan kepada orang tua kita. Saya bisa. Saya harus menjadi sukses.
saya harus menjadi orang hebat. Allah juga mengkehendakkan saudara-saudara menjadi orang-orang hebat. Nah, jadi oleh karena itu dihita salguna kamangina unang bolsoa kamu taringo tuak kamu di angkayana kumunon amangina dilehon di mata tuh kamu lima pinopar sudi lu isi bapak sebasuna dilehon di mata tuh kamu 10 pinopar sudi lu lehon di mata pasu-pasu tunasina dan gade dilehon tuh kamu 5 pinopar alai hoda sada dan aku pasu-pasu dawa bergabung di mata isi mulu semua ini terjadi. Tetapi dalam hal ini perlu kita menyadari, perlu kita menyukuri bahwa sesungguhnya Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang memelihara perjalanan hidup setiap orang. Artinya pada saat ini amangina orang tua jangan pernah takut untuk mendukung mereka dalam menggapai cita-cita. Banyak mereka pada saat ini yang bercita-cita seperti ini. Tetapi ketika melihat orang tuanya tidak mampu, ya seperti inilah yang terjadi. Tidak memiliki harapan, tidak memiliki cita-cita. Nantinya pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keluarga, jadilah garam, jadilah terang, supaya mereka ini memiliki harapan. Orang tuaku mengharapkan aku seperti ini. Ayah dan mama mendoakan aku seperti ini. Mari kita memulai dari keluarga. Itu sebabnya saya buat di sana bagi seisi rumah. Sebenarnya menjadi garam dan terang ini bukan hanya seisi rumah, tetapi ini adalah hal yang sederhana. Mari kita memulai dari keluarga. Sehingga percayalah, kalau di dalam keluarga sudah terpelihara, di dalam gereja juga akan lebih baik. Di dalam sekolah juga mereka akan menjadi yang baik. Di dalam pekerjaan mereka juga akan menjadi orang-orang yang terpandang. Ini adalah pengharapan kita. Nah, jadi saudara-saudari, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu, siapa yang sudah bisa membaca? Ayo tunjuk tangan. Baik. Tadi sudah Amang Pendeta ajak para remaja dan anak 10 untuk membaca subtema. Sekarang Amang Pendeta ingin mengajak anak-anak sekolah minggu hanya membaca subtema, tetapi jangan dibaca pemuda-pemuda. Bisa? Baik. 1, 2, 3, ya. Belum serentak. 1, 2, 3, ya. Kok terputus? Gak mau kalian mencari garam dan terang? Ayo lanjut. 1, 2, 3, ya. Baik. Nah, jadi saat ini anak-anak sekolah minggu, ayo coba lihat orang tua masing-masing. Jadi mulai hari ini di dalam rumah kita menjumpai orang tua, ya, ayah, mama, adik, abang, kakak, kakek. Jadilah menjadi orang yang baik dalam rumah masing-masing. Mulai hari ini bertumbuhlah di dalam pertumbuhan yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami lewat khotbah pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah mengingatkan para seluruh jemaat Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda-pemudi,
Tuhan, kami merindukan supaya mereka memiliki harapan yang baik. Mereka memiliki cita-cita masa depan yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka. Pada malam hari ini, kami mohon supaya Tuhan memelihara perjalanan hidup mereka. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu pribadi lepas pribadi, remaja pribadi lepas pribadi, dan juga napos 10. Biarlah Tuhan memelihara mereka. Biarlah Engkau yang mengarahkan hati dan pikiran mereka sehingga bertumbuh sesuai dengan kehendak. Berkatilah juga orang tua mereka. Berikan kesabaran dan hikmat, bahkan tambahkan rezeki bagi mereka supaya mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka, mendukung anak-anak yang telah Tuhan titipkan supaya mereka menjadi orang yang berguna, orang yang sukses ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Dengarkanlah seruan kami. Amin. Marilah kita dengarkan KOR Gabungan Jemaat GKLI Balikpapan.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 97 ayat 1 sampai 4. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, Kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat Natal. Baik, kami inang anak-anak sekolah minggu mari bersalaman di kursi masing-masing. Mari dilanjutkan. Kita akan masuk ke acara hiburan. Pertama mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Pemuda-Pemudi GKI Balai Kolam, Joshua Nenglon. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama kita minta dulu kepada Tuhan, pertama-tama kita masih berkumpul di sini merayakan Natal malam ini. Kiranya Natal ini bisa membawa damai berkat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami